Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dahulu ya. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Ya, baik, Rangga, dipersilahkan ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan absen dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Topik pada hari ini yaitu Banten pada masa Islam. Nah, yang akan kita bahas yaitu proses masuknya Islam ke Banten serta bukti-bukti peninggalan Islam di Banten. Nah, sebelum masuk ke topik hari ini, kita mereview sedikit mengenai pertemuan minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Apakah materi minggu sebelumnya? Ya, pada minggu sebelumnya ini kita membahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ada berapa teori sih? Ya, benar, ada 3. Yang pertama itu ada teori Gujarat, ada teori Arab, serta ada teori Persia. Nah, menurut teori Gujarat ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Nah, lalu menurut teori Arab ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Nah, lalu menurut teori Persia, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Hal ini ada kesamaan antara Nusantara dengan Persia yang dilihat dari adanya upacara Tabot. Nah, upacara Tabot ini upacara untuk memperingati hari kematiannya Husain bin Ali. Nah, lalu pada minggu kemarin juga membahas mengenai cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama itu, apakah ada yang masih ingat? Ya, ada perdagangan, ada perkawinan, lalu melalui ajaran tasawuf, kesenian, pendidikan, dan dakwah. Nah, kita balik lagi ya mengenai pembahasan pada minggu ini. Nah, tadi itu kan pembahasan pada minggu ini mengenai Banten pada masa Islam. Nah, ada yang tahu nggak sih kapan Banten itu menjadi provinsi? Ya, benar, pada tahun 2000. Nah, jadi Banten ini dulu itu bagian dari Keresidenan Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu pada tahun 2000 dia melepaskan diri menjadi provinsi tersendiri. Agama Islam masuk ke Banten ini sudah sangat lama, yakni sebelum abad ke-15. Mengapa demikian? Menurut Tom Pires, pada saat dia mengunjungi Banten pada tahun 1513, di daerah Cimanuk, banyak penduduknya yang telah memeluk agama Islam. Nah, jadi sebelum abad ke-15 ini, sudah banyak penduduk Banten yang memeluk agama Islam. Nah, mengapa sih Islam ini bisa nyampe ke Banten? Nah, karena Banten ini merupakan suatu wilayah yang letaknya itu sangat strategis sekali, yaitu terletak di antara dua jalur internasional, yakni Selat Malaka dan Selat Sunda, yang menyebabkan itu Banten menjadi tempat persinggahan dari para pedagang dari dalam maupun luar negeri. Di sini saya akan membagi menjadi 5 kelompok karena siswanya berjumlah 30, jadi dibagi saja menjadi 5. Nah, untuk kelompok pertama ini membahas mengenai Banten sebelum kedatangan Islam. Lalu yang kedua, kelompok 2 itu mengenai proses masuknya Islam ke Banten. Lalu kelompok 3 itu membahas mengenai Banten pada masa Kesultanan. Lalu pada kelompok 4 itu membahas mengenai peran ulama di Banten. Nah, lalu pada kelompok terakhir, yakni kelompok 5, membahas mengenai peninggalan Islam di Banten.
Nah, di sini saya akan menayangkan beberapa gambar. Nah, nanti kalian amati. Nah, setelah mengamati ini, kalian bisa bertanya terkait gambar yang saya tayangkan ini ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya bagaimana menurut Tom Pires ini Islam masuk ke Banten. Nah, selain itu juga proses Islamisasi di Banten ini semakin intensif ketika Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah datang ke Banten bersama dengan 98 muridnya. Nah, karena kepribadiannya sangat menarik, terus kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam, serta tingginya ilmu yang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah ini atau Sunan Gunung Jati, maka lama-kelamaan banyak masyarakat Banten itu yang semakin tertarik untuk menggali serta masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah Sunan Gunung Jati ini kembali ke Cirebon, akhirnya tugas untuk menyebarkan agama Islam ini diberikan kepada anaknya yang bernama Hasanuddin. Nah, dalam menyebarkan agama Islam ini tentu ada saja yang menghalang-halangi agar masyarakat itu tidak memeluk agama Islam. Nah, pada masa Hasanuddin ini, dia pernah berhadapan dengan Prabu Pucuk Umum, yaitu seorang Hindu yang berkedudukan di Banten Girang. Nah, di mana Banten Girang ini merupakan kota lama dari Banten. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai, maka selanjutnya kita melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk kelompok ini hitung saja dari angka 1 sampai 5. Nanti yang mendapatkan angka 1 masuk ke dalam kelompok 1, dan yang mendapatkan angka 2 akan masuk ke kelompok 2 dan seterusnya. Nah, nanti setelah diskusi kelompok ini akan melakukan presentasi. Jadi setiap kelompok ini perwakilan untuk melakukan presentasi, bisa 1 atau 2 orang. Nah, nanti untuk kelompok lainnya kalian harus menyimak, dan di akhir presentasi itu setiap kelompok melakukan tanya jawab ataupun pemberian saran ataupun tanggapan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai presentasi, kalian simpulkan. Nanti akan saya bantu dalam menyimpulkannya. Nah, kesimpulannya, jadi dahulu ini kota lama Banten merupakan letaknya itu di Banten Girang. Nah, kota ini berkembang pada abad ke-19. Nah, setelah Prabu Pucuk Umum dikalahkan oleh Hasanuddin, maka para penduduk sekitarnya memeluk agama Islam. Nah, proses masuknya Islam seperti yang saya katakan tadi, menurut Tom Pires serta dari Sunan Gunung Jati sendiri. Nah, kalau menurut Tom Pires itu yang tadi di awal, dia mengatakan bahwa banyak penduduk Cimanuk banyak penduduk Cimanuk ini yang telah memeluk agama Islam. Nah, lalu Islam itu semakin intensif nih pas kedatangannya Sunan Gunung Jati ke Banten. Dahulu kan Banten terkenal dengan kota bandar pelabuhan. Nah, karena letak Banten ini sangat strategis, yaitu terletak di Selat Malaka dan Selat Sunda, yang merupakan tempat para pesinggah dari berbagai macam negara. Banten juga pernah mengalami masa kesultanan, di mana sultan yang paling terkenalnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa.
Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, di sini saya akan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa jauh sih kalian ini memahami materi Banten pada masa Islam. Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama dari Banten dan sekaligus pendiri dari Istana Surosoan. Nah, pemindahan ibu kota dari Banten Girang ke Surosoan ini atas saran dari ayahnya. Nah, jelaskan apa sih yang menjadi alasan pemindahan ibu kota ini? Nah, baik, saya akan memberikan kalian tugas untuk membuat suatu laporan atau karya tulis terkait dengan Banten masa Islam ini. Kalian bisa gali lebih jauh lagi, bisa kalian pakai juga sumber-sumber dari internet, terutama jurnal atau buku e-book. Nah, untuk buku e-book ini kalian bisa lihat di Google Book ataupun web lainnya. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.